آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Para pemirsa, Bapak Ibu, para warga masyarakat dan seluruh umat Muhammad SAW, khususnya di Al-Quran Al-Allah wa Khussatuh juz 6 sudah kita perdengarkan, kita murajaah. Ya Allah, mudah-mudahan likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyrati amsaliyah, setiap satu huruf satu kebaikan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan setidaknya kita bisa mendisiplinkan diri kita dalam hal Al-Qur'an di setiap pagi, entah 2 halaman, entah 5 halaman, entah 1 juz, bisa duduk bersama Al-Qur'anul Karim. Ya kalau tidak waktu pagi mana aja yang dimudahkan oleh Allah untuk Anda, tapi istiqomah, disiplin adalah hal yang istimewa. Tidak banyak orang yang bisa istiqomah itu ya. Setiap istiqomah itu juga beraneka ragam modelnya. Setiap hari saya harus membaca 5 lembar misalnya, kadang pagi, kadang tengah siang, kadang malam, kadang sore. Itu juga istiqomah, tapi istiqomah dalam sehari. Nah gitu namanya. Tapi kalau istiqomah setiap jam 5, nah gitu, saya harus mulai duduk. Apapun yang terjadi, kiamat juga tetap duduk jam 5 itu. Itu namanya istiqomah yang lebih tinggi daripada yang tadi. Tapi kalau konteksnya fikih, semuanya boleh. Nah gitu. Karena fikih itu longgar. Nah jadi semuanya, yang penting kamu punya alasan dan tetap hatinya konsisten, itu aman, ya kan. Tapi kalau yang tadi yang setiap jam 5 ada orang mati juga tidak penting itu. Nah itu juga luar biasa. Nah itu sangat sulit ya. Jadi luar biasa. Makanya kalau bisa istiqomah, dan itu adalah urusan pendisiplinan diri. Ada orang istiqomah di poin ini tapi tidak istiqomah di poin yang lain. Iya, karena namanya juga orang. Semua kita begitu. Semua kita begitu. Karena nanti ada istiqomah, ada skala prioritas. Poin ini bagi orang lain sangat penting sekali. Tapi bagi seseorang, that is not my business. Ya gitu. Itu bukan urusanku. Ya gitu. Maka itu menjadi tidak penting. Itulah namanya skala prioritas. Makanya ada fikih al-ahkam, fikih tentang hukum. Ada fiqhun nusus, ada fikih tentang teks. Kalau orang hafal Quran, hafal hadis, itu namanya fiqhun nusus. Coba kepala kita ini unik jamaah. Jadi kepala cuma segini. Yang nomor 6 ini, nomor 6 ini. Tapi di sini ada Al-Quran, ada hadis, ada ibu-ibu, ada hafalan, ada nama-nama restoran, ya kan di sini ini. Ada Cere, ada Tuman, ada macam-macam, ya kan. Ada Al Jazeera, ada Lazareta, ada nasi gandul, ya kan. Unik di sini ini. Mudah-mudahan gak ubanan aja ya. Jadi kepala ini maha besar Allah, maha agung Allah. Maka ada hadis Rasul bahwa urusan itu adalah ar-ra'su wa ma wa'a. Jadi apa yang dimuat oleh kepala ini, karena di sini nih tuh babahan nawasongo, lubang yang ada di tubuh kita itu ada 9, ya kan. Jadi mulut, kuping, hidung, mata itu ada di mana? Itu ada di kepala. Mulut siji, hidung loro, maka ada 3, telinga loro, maka ada 5, moto 2, maka ada 7. Yang 2-nya ada di selain kepala, yaitu
jalan depan dan jalan belakang. Maka siapa yang bisa mengendalikan semuanya 9 itu, maka dia ahli surga. Allahu Akbar walillahilhamdu. Ilmu siapa itu? Ilmu wayang. Ilmunya dalam Kiseno Nugroho meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa awasi' mudkhalahu jangan tamatfahu. Ya, saya berduka cita dengan meninggalnya Dalang Kiseno Nugroho, karena sejak Mahkamah Konstitusi tentang hasil Pilpres, mulai itulah saya mendengarkan wayang. Saya termasuk yang tidak suka dengan gending-gendingan karena doktrinnya adalah neraka. Nah, begitu. Baru mulai Mahkamah Konstitusi hasil Pilpres pemilu yang periode Pak Presiden Jokowi yang pertama, itulah saya mulai senang wayang, karena 90% menjadi pemimpin itu adalah dari wayang itu. Jadi manajemennya adalah manajemen wayang. Maka kemudian saya mendengarkan wayang itu mulai dari Begawan Abioso yang awalnya yang mengadakan nanti Pandowo dan Kurowo, ya kan, kemudian Pandu itu jadi di waktunya menikah disuruh akad ndak mau-mau. Lalu jadi cara menikah zaman dulu, zaman kerajaan itu harus berani membedah negara. Maka kemudian dengan panahnya yang ulung itu, kemudian ada sayembara para raja-raja, kemudian dia ikut membedah negara. Maka menang dalam sayembara itu, mendapat Dewi Kunti, mendapat si Madrim, kemudian di tengah jalan ketemulah jadi Gandari, ya kan, dengan Sengkuni itu, kemudian menang dan dibawa pulang, diserahkan kepada ayahandanya, dan ya udah, itu adalah milik kamu. Dengerin nih, adalah milik kamu. Dan ternyata Pandu ini sangat sayang dengan kakaknya yang buta, namanya Distoroto, ya kan. Lalu Distoroto ini nggak apa-apa, ini saya ceritain tapi unik juga ini. Distoroto ini buta, tapi dia mempunyai orang sekarang namanya Indra keenam. Jadi kakang, kamu milihlah yang saya dapat ini, kira-kira begitu bahasanya. Lalu kamu bener deh gitu, kamu bener Rai gitu, bener memang kamu ikhlas, ya ikhlas. Legowo, orang baik, simbol orang baik ini Pandu ini. Mohon maaf Bu Ita ya kalau di Padang nggak tahu ini ya, bahwa akhirnya Distoroto ini memanggil satu-satu yang 3 tadi. Dewi Kunti dipegang nih, kamu nanti anaknya cuma 3, nah, gitu. Aku nggak mau yang anaknya dikit ya. Terus dipanggil satu, Madrid tempel begini, gitu. Nah, kamu nanti anaknya cuma 2. Nah, gitu. Aku nggak senang yang anaknya sedikit. Terus terakhir siapa? Gendari ditempel. Uladala. Gitu. Anaknya nanti 100. Marahlah Gendari yang cantik ini, marah kepada Pandu. Pandu, saya kesini itu senang sama kamu, tapi kenapa saya kamu suruh mengurusin kakak kamu yang picak ini gitu. Saya bersumpah demi Dewata, kira-kira begitu bahasanya. Nanti anak-anak saya tidak akan akur sama anak-anak kamu. Nah gitu ceritanya. Akhirnya menjadi Pandowo dan Kurowo itu seumur hidup. Ada Sengkuni, Sengkuninya itu tukang tumbak cucuan, merubah sejarah itu Sengkuni. Maka di dunia ini ada yang selalu merubah sejarah itu. Nyambung enggak? Mulai dari itu saya senang wayang. Ya subhanallahirrahmanirrahim, ternyata pilihannya tiba kepada Kiseno Nugroho. Ternyata meninggal dalam umur 48 tahun kemarin itu. Saya kira oke, apa ini tadi kok ceritanya ke wayang tuh? Bukan, bukan senang wayang. Jadi manajemen ya, manajemen mengelola negara adalah nonton wayang. Jadi begitu, makanya kadang orang itu kayak dalang aja, mempertemukan yang sedang bertengkar dan dia adalah menjadi juara gitu kira-kira.
Nyambung enggak itu? Cuman konflik dan seterusnya. Oke, ya itu bahwa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi setidak-tidaknya masalah istiqomah tadi itu, istiqomah dalam hari, istiqomah dalam waktu, ya kan, dan kita kalau bisa jadi dalam tingkatan-tingkatan itu tentu kita semuanya sudah laku, masya Allah. Di hari-hari ini masih ramai tentang masalah jadi pelecehan dan penghinaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi di surat An-Nisa, ya kan, ya di surat An-Nisa, kemarin ya itu di surat An-Nisa, tadi juga masih surat An-Nisa dan surat Al-Maidah, ya kan, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim. Tentu surat Al-Maidah ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-49 itu berbicara tentang Taurat, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'anul Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an, wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian meliputi semua jadi wahyu-wahyu Allah yang terdahulu, ya. Wahyu-wahyu Allah yang terdahulu, wahyu Allah yang terdahulu. Rasulullah, kemudian Rasulullah sangat-sangat mulia, tentu disebut afdalu al-makhluqat, afdalul mawjud siwallah, yang paling mulia dari yang ada selain Allah, karena Allah wal khaliq, al-khaliq, al-raziq, al-muhyi, al-mumit. Nah, maka kemuliaan ini ya tidak semua kemuliaan diketahui oleh semua orang. Nah, ini poin penting nih. Ini poin penting nih, tolong dicatat. Tidak semuanya kemuliaan diketahui oleh semua orang. Makanya tidak ada yang mulia di alam semesta jagat raya ini kecuali ada yang mencemooh dan ada yang menghina. Karena tidak semua kemuliaan itu diketahui oleh semua orang. Mulia bagi siapa? Tapi tentu bagi yang lain tidak mulia. Maka kemudian ada penghinaan, dan tidak semua ilmu itu sampai kepada orang. Catat juga ini, tidak semua ilmu. Orang itu cuman selalu mengetahui sebagian. Orang itu cuman mengetahui sebagian, selalu tidak ada. Yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang sempurna adalah yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang butuh belajar minal mahdi ilal lahdi, dan itulah ungkapan guru, kamu belajar terus juga nggak pinter-pinter amat, kamu kerja terus juga ndak akan kaya-kaya amat. Betul kan? Ya, karena memang selalu kurang, ya, gitu. Ya. Ya, jadi bahwa kita butuh belajar terus, kita butuh punya circle. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitana. Ya kan, punya circle, punya lingkaran. Dan ilmu tadi juga kadang terjadi salang surup. Kalau baru belajar ya tentu susah, kalau sudah ketemu tentu tidak sempurna, tapi harus meyakini apa yang ia temui, dan kemudian nanti dikolaborasikan, disondingkan dengan yang lain, karena setiap orang cuman mendapatkan sebagian ilmu. Setiap orang cuman mendapatkan sebagian ilmu. Kemudian bahwa jadi orang butuh berkolaborasi, butuh berteman, butuh bersirkel. Jadi butuh itu. Ibu kalau bisa duduk sini dulu, ngaji, kadang ngaji, insya Allah berkah. Ya. Jadi seperti itu, maka orang butuh berteman dan orang butuh berkolaborasi. Ya, maka butuh ilmu, butuh belajar, butuh circle, butuh teman. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu pun juga saling kadang kelihatan bertabrakan. Ada yang lebih tinggi dari yang lain gitu. Berteman juga, masya Allah. Karena kalau watakmu adalah begitu, maka ada orang lain yang wataknya beda dengan kamu.
maka harus sabar, harus berkolaborasi, harus bersirkel, harus bisa menentukan titik-titik temu, maka mengurangin marah, mengurangin baper, mengurangin ini semuanya. Dan itu prosesnya adalah proses belajar. Proses belajar kalau misalnya kamu mampu terus dijaga. Kalau kamu mampu maka terus dijaga. Kalau tidak mampu ya tentu fattaqullaha mastata'tum. Maka jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan kamu. Nah, itu yang sempurna, maha sempurna adalah Allah. Kemudian yang disempurnakan oleh termasuk disempurnakan oleh Allah dan dijaga oleh Allah adalah para jadi nabi dan rasul. Makanya disebut maksum. Dari seluruh para nabi dan rasul itu yang paling mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini bukan untuk menimbulkan saling menghina, bukan. Memang sunnatullah itu adalah Sunnatullah adalah bahwa segala sesuatu berlevel. Nabi berkelas, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi supaya orang itu beribadah dengan cara memuliakan, dengan cara menservis, melayani. Memuliakan dan melayani itu adalah proyek hidup ini. Memuliakan dan melayani, mana tehnya? Maka itu namanya melayani, ya kan? Kayak model begitu. Mana ayatnya? Coba lihat di surat Az-Zukhruf surat 43, ya kan? Ayat yang ke berapa tuh? 32 atau apa? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Gimana? Ketemu enggak? Surat 43 ayat jadi 32 ya. Coba lihat. Ahum yaqsimuna, lama banget nyarinya. Ya Allah. Ahum ayat 32, nyari aja lama, nyari calon juga lama, nyari ini lama, nyari ayat lama. Ya Allah, luar biasa. Jadi ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum. Coba, apakah mereka dari makhluk Allah atau para berhala atau para orang-orang yang diberhalakan itu yang bisa memberikan rizki? Oh enggak, Bung. Yang memberi rizki adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kadang-kadang inilah yang disebut eksploitasi, ya kan? Kalau bukan karena aku kamu akan menjadi apa, ya kan begitu. Nah, ini suka mengeksploitasi begitu, ya. Ya kan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah Subhanahu wa taala lah yang membagi kehidupan ini di dunia, kehidupan dunia ini. Wa rafa'na, tuh aku tinggikan sebagian di atas yang lain, liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, supaya kalau dimanai agak nyinyir ya supaya satu memperbudak yang lain. Tapi maksudnya itulah yang disebut pelayanan. Jadi memuliakan dan melayani. Memuliakan dan melayani, hidup itu cuman itu. Memuliakan dan melayani, memuliakan dan melayani. Memuliakan karena Allah, melayani pun karena Allah. Dan itulah letaknya. Jadi ada orang pelayan tapi masuk surganya lebih dulu daripada jadi pemimpin. Ada enggak di Quran? Banyak sekali ayat-ayatnya. Tapi ada jadi juga hadis bahwa jadi pemimpin itu kalau jadi bisa meletakkan pada tempat yang pas dan karena Allah, maka masuk surga yang pertama kali juga. Indah enggak ini? Nah, jadi adalah itu proses melayani dan memuliakan, dan itulah ibadah yang ada di muka bumi ini. Salat memuliakan enggak? Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga melayani Allah Subhanahu wa taala. Makanya in tansurullah yansurkum, ya kan. Kemudian ketika kita
menjadi memberi kepada orang itu juga melayani, atau kalau tidak ya bilang baik-baik karena memang lagi tidak ada, misalnya mohon maaf Bu gitu, nggak duduk aja dulu, ngaji dulu kan bisa aja ya kan. Jadi semuanya itu ada alurnya di dalam Al-Qur'anul Karim semuanya. Subhanallahil azim. Dan Rasulullah SAW afdalul mawjudat, yang paling mulia dari yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ada disebut makhluk, dan yang paling mulia semuanya Rasulullah. Meskipun demikian tidak semua kemuliaan itu diketahui oleh orang, makanya ada penghinaan. Ya luar biasa. Termasuk ya program kita, agenda kita itu tidak, nggak usah marah-marah kalau nggak diketahui oleh orang, karena tidak semua jadi pikiran atau agenda atau program atau kemuliaan itu diketahui oleh orang. Makanya harus ada sosialisasi, ada silaturahim, ya kan, ada komunikasi. Barang siapa yang luas komunikasinya, maka peluang rezekinya banyak, ya kan, peluang suaranya juga besar, peluang temannya banyak, ya kan begitu. Itu semuanya udah clear. Jadi secara ini makanya kalau jaringannya cuma 10 dan 10 itu melarat semuanya, maka disebut kumpulan orang melarat gitu namanya, Bu, ya kan. Nah, ketika kumpulan orang melarat kalau ketemu cuma sedih, ya Allah listriknya mau dicabut, ya Allah kontrakannya habis, ini kan banyak kumpulan orang melarat. Makanya diperluas levelitas komunikasi supaya ada yang melarat, ada yang setengah, ada yang tinggi. Dan coba kalau bahasa Al-Quran, tu'khudhu min aghniyaihim, ya kan. Jadi diambil dari yang kaya kemudian diserahkan kepada yang melarat tadi. Di surat At-Taubah ayat 3, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, ya kan, ayat 103 di surat 9. Maka hampir hidup ini tidak punya apa-apa kecuali peran menjadi terminator, peran menjadi mediator. Nah gitu, kayak ngaji begini cuman mediasi aja, mediasi ilmu Allah, mediasi Al-Quran supaya nyampe, cuman itu sebetulnya. Dan yang disampaikan atau yang diterima oleh orang itu bukan miliknya, adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung nggak begini nih? Nyambung lah, ya kan. Jadi bukan miliknya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita terminal, ya kan, hati kita adalah menjadi terminal, seret. Jadi belajarlah stasiun, belajarlah terminal Pulau Gebang, ya kan, bis. Jadi dia cuman masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya kan, ketika Rasulullah SAW yang paling mulia dan namanya populer di bahkan di saat ada, ya kan, penciptaan, mulai penciptaan namanya sudah diperkenalkan oleh Allah kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Karena namanya sosialisasi itu harus ada yang mensosialisasikan, ada yang mendengarkan, ada yang diajak sosialisasi. Maka kalau nggak ada apa-apa, maka jadi mulainya adalah ketika ada al-mawjud. Maka dikenalkanlah nama Ahmad, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-A'raf ayat 157, surat Shaf ayat yang ke-6, ya kan. Jadi populer nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam hadis, ma min nabiyyin illa wa basyara bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, populer. Maka jadi litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru. Di situ suruh memuliakan, suruh mengimani, suruh membela, suruh mengagungkan, dan jadi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Al-A'raf, surat yang bukan 9 itu A'raf, itu surat yang ke-7, 157, ya kan. Kemudian 158, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi fa aminu
billah atau fa aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasul. Ya, itu muliakan yang punya hak kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira itu aja, dan doa untuk Anda semuanya, doa kemuliaan, doa keemasan supaya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jasmani dan rohani, diselamatkan oleh Allah dari segala macam bala ya ghala ya, cobaan dan harga-harga mahal ya, diselamatkan dari yang menakutkan, yang mengkhawatirkan ya Allah, dan COVID-19 birahmatika ya rahman, mudahkan segala urusan yang terus ada di dalam kehidupan ini. Selagi orang masih hidup maka urusannya jadi ada, dan selagi orang punya keinginan banyak maka urusannya menjadi banyak ya. Dimudahkan oleh Allah, dikabulkan, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan diberkahi oleh Allah. Doa kemuliaan buat muhsinin muhsinat, waqifin waqifat, yang wakaf ya kan, yang memberikan donasinya. Doa kemuliaan kepada yang telah mendahului kita, bapak ibu kita, kerabat kita ya Allah semuanya, dan seluruh ring-ringnya bapak ibu kita, para ulama, para habaib yang berjasa kepada kita semuanya, para kiai, para ajengan, para tuan guru, buya dan seterusnya, dengan sanad dan jalurnya, jaringannya ke sana sampai para imam ahli fikih, tafsir, hadis, para wali, para aqtab, para abdal, para atba'in tabi'in dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Jibril, dan ila hadrati rabbina azza wa jalla ya Allah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaya arhamar rahimin ya Allah. Semuanya kepada para ahli dan para keluarga Al-Hayah ini, cabangnya, mitranya, relasinya ya Allah, koleganya semuanya ya Allah, para saudara kita aktivis semuanya ya Allah. Ya Allah, alif baina qulubina wa iyyahum jami'an bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa tammim bina'ana al-hayata wan nawa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para pemirsa dan para seluruhnya yang terimbun dalam Al-Hayah Media ini, insyaallah ta'ala Anda di dalam kemuliaan, dalam kebaikan, dan Allah membersamai Anda semuanya, dan Anda terus berusaha membersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ma'akum ainama kuntum. Terima kasih semuanya, jazakumullah. Ustaz Bagus Ferry sedang melihat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.